Pak Ino, ini tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Wisnu, mungkin mewakili salah satu perspektif pengusaha. Tapi saya sempat berbincang juga dengan pengusaha yang lain, misalnya di sektor tambang, kemudian di sektor manufaktur. Selama ini kan sebenarnya administrasi dan juga birokrasi pemerintahan juga menjadi salah satu yang dikeluhkan dalam proses usaha di Indonesia. Pendapat Anda dari perspektif ekonom seperti apa? Mengingat juga kalau kita lihat dari Kemenkyu sendiri, ini kemungkinan wamennya ada 3 orang begitu. Apakah Anda melihat concern yang sama atau punya pendapat yang berbeda? Silakan Pak Wisnu. Pak Ino maksud saya. Ya, terima kasih Mbak Dina. Yang pertama, pada prinsipnya kita perlu menunggu pengumuman resmi dari Pak Prabowo tentunya nanti mungkin pada tanggal 21 diumumkan dan dilantik pada tanggal 21 gitu ya. Tapi sebenarnya saya sepakat juga tadi dengan Pak Wisnu bagaimana sebenarnya dalam melihat kegemukan dari kabinet sekarang ini atau banyaknya kabinet sekarang ini, kita perlu melihat dari sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari banyaknya pembentukan kabinet ini. Apakah memang untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan Indonesia atau untuk kebutuhan politis? Itu perlu kita bedah terlebih dahulu gitu ya. Dan kalau kita melihat secara komposisi tadi sudah disebutkan juga begitu ya, ada 23 partai misalnya yang dipanggil, 2 ormas, banyaknya partai yang dipanggil juga, baik itu dalam dan luar kabinet maupun dari yang koalisi dan juga non koalisi, serta banyaknya juga nama-nama yang bisa kita afiliasikan dengan Pak Jokowi begitu ya. Maka sebenarnya tujuan yang nomor 2 yaitu tujuan politik ini lebih kental dibandingkan dengan tujuan pembangunan ekonomi ataupun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi gitu, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia ke depannya, terutama bagi kepemimpinan Pak Prabowo. Kenapa? Karena banyaknya kabinet ini itu akan ada implikasinya, baik secara fiskal yang secara langsung berdampak begitu ya, karena dengan banyaknya kementerian dan lembaga, banyaknya menteri dan juga wakil menteri di sana, maka akan lebih banyak lagi anggaran yang dikeluarkan, terutama untuk gaji dan tunjangan dan lain sebagainya. Begitu. Namun juga ada dampak-dampak yang secara tidak langsung gitu, seperti misalnya dengan besarnya kabinet ini tentunya akan menambah lini koordinasi. Birokrasi dan regulasi ini sebenarnya sudah pernah dicanangkan sebagai salah satu program prioritas yang ingin ditackle oleh Pak Jokowi di era pemerintahan yang pertama begitu ya, meskipun sampai sekarang belum ada skema yang sistematis yang berhasil dilakukan untuk bisa melakukan penyederhanaan regulasi dan juga birokrasi. Dengan banyaknya kabinet yang ada, itu akan ada dampaknya secara langsung, paling tidak yang akan bisa kita lihat dari peraturan menteri yang tentunya pasti akan lebih banyak. Karena menterinya lebih banyak, maka peraturan menterinya juga akan lebih banyak. Artinya dengan semakin banyaknya peraturan menteri, maka regulasi pun juga akan semakin lebih banyak. Nantinya apakah koordinasi ini dapat dijahit dengan baik oleh Pak Prabowo begitu ya, karena kita tahu background Pak Prabowo dari militer yang memang memiliki kepemimpinan yang sentralistis gitu ya, dari atas ke bawah. Itu tentu kita perlu lihat juga ke depannya nanti seperti apa. Tapi paling tidak ada implikasi langsung secara fiskal maupun non fiskal yang bisa kita lihat sekarang ini dengan banyaknya kabinet saat ini. Baik, ini ada satu hal yang ingin saya elaborasikan lagi dari penjelasan atau dari jawabannya Pak Ino. Tadi kan Anda menyebutkan bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari pemetaan dari bursa tokoh-tokoh yang akhirnya dipanggil ke kediaman Prabowo beberapa hari terakhir, selain karena concernnya adalah berkaitan dengan program-program utama yang akan dicanangkan, tapi juga kita bisa melihat bahwa ini adalah dalam tanda kutip politik balas budi begitu, atau bisa dikatakan banyak yang berpendapat bahwa ini bagi-bagi kue. Nah, apakah Anda melihat bahwa hal ini tidak akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia ke depannya? Ya, kalau kita bicara dampak terhadap ekonomi Indonesia secara luas begitu ya, memang kita harus bisa membedah terlebih dahulu apa yang bisa menjadi faktor utama dalam mempengaruhi ekonomi Indonesia ke depan. Misalnya kita bicara tentang stabilitas makro atau misalnya respon pasar terhadap pembentukan kabinet atau paling tidak nama-nama calon menteri yang sudah dipanggil begitu ya. Kita lihat sebenarnya dari hari Senin lalu respon pasar sebenarnya positif gitu ya. IHSG kita meningkat, itu memperlihatkan bagaimana pasar merespon dengan positif dengan nama-nama yang dipanggil oleh Pak Prabowo. Kenapa demikian? Karena
memang banyaknya nama lama ya saya bilang, yaitu terutama dari tim ekonomi. Di situ ada Ibu Sri Mulyani, ada Pak Suhasil, Pak Airlangga juga kembali dipanggil di sana, ada Pak Bahlil. Ini menunjukkan bahwa akan adanya aspek keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi kepada program-program Pak Prabowo, sehingga secara stabilitas memang mungkin tidak terlalu mengganggu kebutuhan investasi dan juga dari sisi stabilitas makro. Namun yang perlu saya catatkan bahwa ketika kita bicara tentang capaian-capaian tadi ekonomi ke depannya, apakah nantinya kabinet ini dapat mengganggu atau tidak, ini harus kita lihat atau kita harus melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap program-program yang nantinya akan dijalankan oleh kabinet ini. Satu persatu misalnya, salah satu program yang menjadi prioritas adalah makan bergizi gratis. Kita perlu lihat terlebih dahulu secara lebih detail apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari makan bergizi gratis ini. Lalu misalnya ada hilirisasi. Apakah memang hilirisasi ini menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia mencapai 8%? Lalu apa saja implikasinya dari kebijakan hilirisasi, baik dari sisi dampak secara langsung kepada masyarakatnya gitu ya, untuk peningkatan ekonomi masyarakat ataupun kepada lingkungan misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang perlu kita lihat, terutama dari sisi desain dari kebijakannya, dari sisi monitoring dan evaluasi akan kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh kabinet ini sebelum kita bisa berbicara dampak dari besarnya kabinet ataupun penempatan dalam kita dapat katakan misalnya kalangan-kalangan yang dari partai ataupun dari ormas gitu ya pada kabinet kali ini. Baik, Pak.